Hello guys, welcome back to Mukfish channel, channelnya Mas Muk. Nah ini banyak banget yang komen di YouTube-nya Mas Muk, tanya-tanya soal treatment, soal macem-macem. Kan ada yang udah Mas Muk balas dan ada juga yang belum Mas Muk balas. Nah ini kali ini mau Mas Muk jelaskan di video kali ini sekalian. Nah ini membahas soal pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan ke Mas Muk ya. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Vina Aira. Mas Muk request cara solidkan bunga red maru dong. Nah ini cara solidkan bunga itu kalau Mas Muk pribadi itu pakai backgroundnya hitam, terus pakannya wajib pakan hidup, terus ketapangnya pakai ketapang pekat, terus lampunya 6-12 jam 6-12 jam. Nah jadi nanti kalau kayak gitu biasanya caranya mecah bunga itu kayak gitu, dari cabung menjadi bunga yang solid biasanya kayak gitu. Jadi setiap hari tetap harus makan pakannya pakan hidup ya, biar nutrisinya lebih banyak, biar jadiin bunganya itu lebih cepet. Yang kedua ada Beni Mukti Tama, bagi ilmunya dong biar bar itu barnya nggak pudar, makasih. Nah ini udah sering dibahas di kontennya Mas Muk ya, Mas Ben ini. Nah ini kan biar barnya nggak pudar ya, itu ya pakai background hitam. Jadi kalau biasanya di background putih itu cocok-cocokan ya, kalau di background putih warnanya barnya pudar, nah itu berarti mainnya pakai background hitam. Terus wajib pakai pasir, ya itu juga salah satu kunci biar barnya nggak pudar. Pasirnya kalau nggak merah ya hitam. Lanjut, yang ketiga ada Zero School 24. Mas Muk, saya punya red ukuran 30 cm up dikit, di kaca atau tangan ngikutin aktif banget, tapi kalau habis gigit kaca badannya jadi hitam. Gigit kaca terus jadi suka hitam. Kalau didiemin nggak hitam, apa harus didiemin aja? Nah kalau ikan yang model nggak gini ya guys, biasanya digodain itu emang ngikutin tapi lama-lama hitam. Nah itu emang banyak red maru kayak gitu. Jadi emang size agak gede, 30 up emang biasanya. Nah kalau kayak gitu Mas Muk itu biasanya pakai background putih dulu, terus pakai pasir malang warna merah, ketapang tipis, lampunya pakai lampu 24 jam ya. Terus syaratnya jangan sampai di kaca, wis nggak usah main kaca. Kalau red maru itu wis ngapain di kaca juga, malah kayak gosong kan. Di kontes juga nggak ada kaca-kacaan, jadi wis jangan samain yellow emang di kaca lebih bagus. Tapi red maru di kaca malah gosong. Terus buang kaca kalau buat red maru toh. Kita main tangan aja, sering digodain. Nah, jadi warnanya udah bagus kan, habis tinggal digodain. Nanti kan warnanya biasanya agak gosong, tinggal lagi. Kalau udah gosong tinggal, terus nanti dilihat terus kalau warnanya udah bagus lagi, godain lagi, nanti warnanya gosong lagi. Dah gitu terus, biasanya nanti lama-lama bakal ngancing. Jadi jangan pernah di kaca. Kalau kaca emang biasanya kalau di kaca malah ngulangin gitu terus. Jadi kita harus sering-sering godain gitu. Kalau males godain ya sebenarnya didiemin aja juga nggak apa-apa. Yang penting tadi backgroundnya pakai background putih, pasir malang merah, lampu 24 jam, ketapang tipis. Sama pakannya kalau bisa pakai pakan yang pigmenan nih, kayak udang, pakai udang aja sih kalau rekomendasi kalau buat ngancing warna yang buat ikan yang tipe-tipe kayak gini. Terus lanjut pertanyaan dari ZKL R9, sharing jelasin treatment di kontainer. Nah ini Mas Muk udah sering kasih tahu ya, kalau di kontainer itu bukan treatment guys, itu cuman kayak buat rekondisi ikan. Jadi kan ikan baru datang dari Kalimantan terus dikasih kontainer, kan itu kan bukan untuk treatment, tapi emang buat ikan itu kan belum full settle. Jadi kalau taruh tank sih nanti malah sering nabrak kaca, sering stres parah. Nah jadinya di kontainer dulu, di rekondisi sampai ikan itu benar-benar stabil di kontainer, mau makannya udah lancar, digodain udah enak, nah itu baru naik tank. Nah selain itu juga buat menjemur ikan, biasanya ikan yang sakit kayak ada yang jamur gitu baru dijemur di kontainer atau di box. Tapi itu bukan treatment ya guys. Kalau di Ketarus itu dengan tujuan treatment itu salah besar. Yang jelas itu malah bunganya bisa menjadi pudar, terus sama mentalnya juga kurang bagus. Kalau nggak percaya bisa dicoba ditaruh kontainer atau di box selama 1 bulan, apalagi air bening, wis dijamin bunganya pasti bakal pudar. Silahkan dicoba nggak percaya. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Senswip,
Bang, kalau size 7-8 cm pakai yang bagus apa Bang? Terus pakai ketapang enggak ya Bang? Kalau 7-8 cm itu apa aja sebenarnya bagus, nggak usah ngarep treatment sih kalau Mas Muk pribadi ya. Kalau ketapang ya jelas Pak, pakai ketapang lebih awal itu lebih bagus ya, biar memaksimalkan hasilnya. Biasanya tetap pakai ketapang maupun pakai yang ini vitamin C ini. Terus untuk pakannya biasanya ya bebas sih, udang atau apa aja bisa. Kalau 1-8 itu nggak usah terlalu berharap di treatment dulu. Terus lanjut tanya dari Muhammad Nabil. Bang, mau nanya, saya kan udah beli red maru 15 cm warnanya nggak terang, gimana caranya supaya terang? Kalau treatment warna kan sudah sering Mas Muk jelasin di channel YouTube-nya Mas Muk. Nah, itu yang main background putih, pasir malang merah, ketapang tipis, lampunya juga mainin 12-24 jam kalau warna itu lebih bagus. Terus pakannya yang pakai pakan pigmen merah, kayak makan beratnya udang, terus makan cemilannya bisa daily red maggot atau makan makanan yang ada pigmen merahnya atau pelet merah, itu biasanya terang. Tapi kalau warnanya nggak segera up, berarti emang bakatnya itu kurang, agak susah buat dinaikin warnanya. Jadi emang ada bakat itu juga ngaruh banget guys. Terus lanjut pertanyaan dari Latif Gens. Maaf Mas, mau tanya, kalau treatment bunga terus airnya pakai garam ikan mengganggu treatmentnya apa enggak ya? Kalau Mas pribadi ya itu nggak begitu pengaruh sih garam ikan. Tapi kalau garam ikan kan bagus ya buat penyembuhan. Mas, kalau penyembuhan pakai garam ikan juga pakai. Nah itu sama buat jaga air itu kan juga bagus. Jadi otomatis menurut Mas pribadi itu bagus sih untuk si maru. Kalau untuk treatmentnya, kalau untuk airnya bagus, otomatis treatmentnya juga akan up. Jadi harusnya sih lebih bagus. Tapi ada juga yang berpendapat kalau garam ikan itu buat bunganya jadi nggak terlalu menambah. Tapi pengalaman Mas Muk itu pun juga pernah pakai ikan ukuran 10-12 cm pakai garam ikan full itu selama 6 bulan ya tetap nambah terus cabungnya. Jadi itu nggak, menurut Mas Muk nggak begitu pengaruh. Yang jelas itu bagus buat airnya. Selanjutnya ada Jiroskul 24. Mas Muk bertanya, kalau maru ukuran 25 ke bawah dikasih pakan jangkrik per hari menurut Mas Muk berapa biji? Pak, 25 cm itu kan ya jumlahnya itu kan menentukan sama porsi ikannya sendiri, jadi bisa dikira-kira. Kalau 24 cm dikasih jangkriknya, jangkrik kecil ya berapa, 3-4 itu kan sampai perutnya udah agak kelihatan agak membesar dikit, itu baru udah selesaiin. Ibaratnya kalau manusia yang udah dewasa sama yang masih bayi kan porsinya kan sesuai sama badan si orangnya itu, jadi kita juga harus memperhatikan porsinya itu. Jadi berapa bijinya tergantung jumlahnya, sekenyang ikannya itu. Next dari Kaminka. Mas Muk, red bar itu ukuran masih 5 cm, cocoknya pakai pakan apa ya? Sehari kasih makan berapa kalau 5 cm? Kalau 5 cm Mas Muk jar saya saja sih, kasih makan setiap hari. Biasanya casut, kalau enggak ya cacing merah itu. Atau enggak kalau mau agak ribet ya pakai udang dipotong-potong gitu. Next, cocot musuh, dari cocot musuh. Cara ngatasi red bar mojo terus gimana Bang? Tapi mau flaring tipis-tipis. Ini mau red bar mau red apa Bang? Nggak usah disebut ya labelnya, Mas. Bodoh amat sama label-label itu, yang penting red maru atau yellow atau apalah ini. Kalau itu bodoh amat. Kenapa bahaya kalau terutama red bar. Mas, red bar ini itu label itu nggak perlu disebut, soalnya sama semua kalau tengah apalagi. Cara mojok terus ya, kalau biar mojok terus ya harus sering-sering digodain aja pakai tangan, pakai pakan juga bagus. Aja jangan pakai kaca, nggak usah main kaca kalau red maru itu, buang aja kalau red maru. Ingat itu, kaca buat red maru itu kurang bagus. Next, Ikwan dari Ikwan PXL Pras. Mas, mau nanya progres bunga red dari size berapa ya? Apa size 10 cm sudah bisa tumbuh cabung? 10 cm itu jarang yang bisa tumbuh cabung, tapi Mas pernah ngalami itu 10 cm cabungnya udah banyak banget. Tapi itu ya untuk termasuk jackpot nih Mas Muk itu dapat kayak gitu. Dulu Mas Muk yang ngekip dari 8 ekor yang dari baby itu yang ukuran 18 udah full cabung, itu 10 cm rata-rata masih belum kelihatan cabungnya. Jadi 10 cm kalau mau progres ya bisa pakai, kalau cabung nambah cabung pakai ekstrak ketapang. Nah, ini sama pakai makan pelet Black Diamond biasanya Mas Muk. Tapi kalau pakai yang ini yang vitamin C ini
pakainya tipis-tipis ya, jadi nggak main cut kalau untuk yang naikin nambah cabung. Next dari Indrako, masih kalau beli BBM lembu yang di toko oren pengennya simet dan ramai bisa apa ada harga beda pada jauh sortinya ya Mas Muk? Kalau jual baby maru yang Mas Muk jual biaya di Shopee ada harga biaya sortir simet ya. Masa kalau nggak pakai biaya kan nanti Mas Muk dapat sisa-sisaan loh. Terus habis itu sama ada syaratnya juga, kalau mau pakai jasa sortir Mas Muk pakai ukuran minimal ukuran ikannya 7 cm. Kalau enggak 7 cm nanti biasanya Mas Muk tetap ambil random, misalnya barnya belum begitu kelihatan. Kalau kan ya wajar harusnya pakai jasa buat sortir. Kasihan yang penjualnya kalau kayak gitu nggak pakai jasa, request sendiri, cuman bilang request kan ya. Masa sini kan yang penjual kan juga nyortirin ikan, milin ikan untuk mas bobok, ikannya juga udah stres, dilihat satu persatu, habis itu nanti kan disisain yang simet udah diambil kan kasihan yang beli akhir. Jadi kalau Mas Muk tetap pakai jasa simet, jasa sortir itu. Next dari Azril Ceria, wah ini selalu ceria ini. Mas Muk varian red kalau pakai ketapang untuk lampu baiknya matikan apa tetap nyala ya? Lah kalau lampu ini Mas Muk pribadi paling bagus itu 6-12 jam. Tapi ada juga ikan yang full mati atau full nyala, itu tergantung kondisikannya ya. Kalau misalnya di full nyala cabungnya nambah atau cabungnya pudar, kalau misalnya nambah berarti dia cocok pakai settingan kayak gitu. Kalau ternyata dimatiin ternyata nyala ternyata pas nyala itu cabungnya malah nggak nambah stuck atau bahkan pudar, nah, berarti kita coba main yang gelap. Begitu juga sebaliknya, kalau di gelap cabungnya nambah berarti main gelap, kalau gelap cabungnya pudar berarti coba main terang. Terus kalau yang paling cocok sih tetap 6-12 jam, itu sudah paling ideal, itu paling bagus itu buat treatment. Biasanya rata-rata kayak gitu. Next dari Hari Setiawan, Mas kalau daun ketapangnya diganti pakai daun pisang bisa enggak ya Mas? Kalau pisang Mas belum pernah coba, jadi no comment kalau soal yang ini ya. Next dari Ryan AI, Mas kalau red maru dimainin gosong sama dikacain apa bisa nanti stabil kembali apa karakter bawaan? Nah ini udah Mas jelasin di awal tadi ya, dikodain itu gosong itu wajar, jadi nggak usah dikaca lagi Mas, tegasin ya. Kalau red maru itu jangan dikaca, wis buang aja kacanya. Next dari Mira Arahim, Assalamualaikum Mas, kalau kejar bunga akan hidup tiap hari kah atau seminggu satu kali 2 kali pakan hidup, adanya pakai pakan kering? Kalau Mas Muk pribadi ya, kalau main bunga itu mainnya pakan hidup ya guys, itu bagus banget buat naikin bunga. Kalau enggak ya pellet black diamond itu buat cemilannya aja. Pakan hidup tiap hari, terus kalau mau nances main di settingan akuariumnya, jadi makannya tetap rutin. Terus sama main tanknya main tank yang agak sempit. Tapi nanti kalau dipuasain resikonya kena gigit ekor, tapi mending tetap main makan setiap hari sama main tank kecil aja, jangan sampai telat kasih makannya. Next dari Nur Rahmat, Mas tolong Mas jawab settingan tank ukur berapa buat ikan 45 cm ya Mas Muk? Ikan 45 cm biasanya settingan minimal 1 meter kali 50, itu minimal banget ya guys, kalau bisa lebih dari itu. Nah itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar Mas Muk, semoga bisa membantu, semoga ikannya bisa jadi cakep-cakep. See you on my next video, bye bye.